Ketemu lagi di Sportmania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sportmania. Dikutip dari GP1, kabar Marc Marquez yang diprediksi bisa comeback di tes pramusim MotoGP 2022 menjadi topik pembicaraan hangat. Kabar tersebut pun mendapatkan tanggapan dari pengamat MotoGP Carlo Bennett yang penuh keraguan menilai kondisi Marc Marquez untuk bisa mengikuti tes di Sepang. Dia akan mencoba latihan di atas motor di trek jalanan beraspal. Itu tentu kabar bagus, tapi saya tetap dalam pendapat saya bahwa Marc Marquez tidak akan ada di Sepang. Menurut saya, dia tidak harus memaksakan diri ke sana. Selain itu, Bennett juga mengomentari latihan motocross yang ditunjukkan oleh Marquez beberapa waktu lalu. Menurutnya, hal itu belum menjadi jaminan apa-apa bahwa kondisinya bugar sepenuhnya. Dia memang sudah latihan motocross, tapi kita kan tidak tahu seberapa lama latihannya itu. Di Spanyol dia mungkin akan mencoba RC200, tapi jika datang ke Sepang itu akan jadi resiko besar. Sudah bisa mengendarai motor lagi bukan berarti apa-apa. Saya rasa dia masih butuh waktu. Dikutip dari Corse di Moto dalam postingan Instagramnya, Marc Marquez diberitakan menjalani latihan di sirkuit Portimao, Portugal. Usai beberapa waktu lalu, ia telah menjalani latihan motocross di dekat rumahnya. Dalam hal ini, Marc Marquez yang latihan bersama Pol Espargaro menggunakan RC200 VS. Yang notabene memiliki tenaga sekitar 160 HP, yang masih jauh di bawah performa RC200 yang berkisar hingga 250 HP atau lebih. Tentu saja semua hal ini dilakukan sebagai persiapan Marquez mengikuti pengujian di Sepang. Terlebih lagi, ia melatih penglihatannya di trek Portimao yang naik turun dan sangat menuntun penglihatan yang tajam. Kepada Corse di Moto, Remy Gardner menyatakan ia merasa tenang menjelang tes di Sepang. Hal itu dikarenakan ada Dani Pedrosa yang akan menemaninya saat melakukan tes mendatang. Tentu saja dia berada di Jerez sebagai pelatih dan dia banyak membantu kami. Ketika dia tidak harus mencoba sesuatu, dia membantu kami dengan aspek dasar MotoGP. Mengetahui bahwa ia juga akan berada di Malaysia, memberi saya kepercayaan diri. Dia memiliki banyak pengalaman, dia pengemudi yang hebat, dan orang yang baik. Senang mengetahui triknya dan mendapatkan sarannya. Dikutip dari Motosan, Lucio Cecchinello menyinggung perkembangan Honda selama 2 tahun terakhir ini, di mana evolusi motor terhenti akibat pandemi global COVID-19. Dan ditambah Marc Marquez yang absen lama akibat cedera. Semua orang menyalahkan HRC karena tidak mengembangkan motornya. Tetapi saya ingat ketika Marc Marquez cedera, dia memberi mereka waktu sebentar. Itu sebabnya HRC merasa motor tidak boleh dikembangkan dan menunggu Marquez kembali.
Lebih lanjut, Cecinello juga menyatakan bahwa Ducati saat ini telah mengalahkan pabrikan Jepang, dan Ducati telah mendorong pabrikan Jepang untuk membuat revolusi. Sebelumnya kami malu jika dikalahkan oleh pabrikan Jepang lainnya. Sekarang kalah dari Ducati itu rasanya menyebalkan. Dari 2012 hingga 2021, semuanya sangatlah mirip, dengan beberapa perubahan kecil. Namun intervensi besar dilakukan untuk 2022. Ini karena Ducati telah mendorong pabrikan lain untuk membuat revolusi. Kepada Speedweek, Enea Bastianini menyatakan bahwa DNA Ducati GP21 sungguh luar biasa baginya. Ia mengakui saat kali pertama mencoba motor 2021, sejak awal dirinya merasakan feeling yang lebih baik di atas motor. Ducati, DNA Ducati sungguh luar biasa untuk saya. Di tengah tikungan saya juga bisa menambah kecepatan, dan ini penting saat balapan untuk menghemat ban. Tapi ini bukan masalah terbesar saya saat balapan. Saya memang harus improve karena tahun lalu banyak belajar. Ini saya harus mampu lebih konsisten sepanjang musim. Dikutip dari GP1, Danilo Petrucci akan segera kembali ke trek aspal setelah kemarin balapan di Bukit Gurun Pasir Dakar. Petrucci dikonfirmasi hari ini masuk dalam daftar pembalap yang akan hadir pada tes WSBK di Portimao pada tanggal 8 dan 9 Februari dengan mengendarai Ducati Panigale V4. Pada tes itu kita juga akan melihat Jonathan Rea dan Toprak Razgatlioglu di lintasan, serta seluruh skuad Ducati. Dan dengan berita ini juga berarti bahwa kolaborasi Petrucci dengan KTM sudah pasti berakhir dan kembali ke pangkuan Ducati. Sementara Danilo juga akan ada opsi lain. Dikutip dari Motosan, sejatinya diplopia adalah penyakit kambuhan dari Marc Marquez. Sebelumnya, Marc Marquez juga pernah mengalami diplopia pertama kalinya di tahun 2011 setelah kecelakaan di Sepang. Walau begitu, Marc Marquez tidak mau menjalani operasi mata. Ia lebih memilih menjalani perawatan intensif tanpa operasi. Kalau saya sudah bisa naik motor, itu berarti operasinya tidak perlu. Sekarang saya di atas motor dengan penglihatan yang sempurna, tapi saya masih tetap berada di bawah pengawasan dokter. Sejak pertama cedera, kami mengambil langkah konservatif. Jika ini masih tidak sembuh dalam beberapa bulan ke depan, saya akan operasi. Tapi kali ini semuanya tampak berjalan baik, dan saya tidak perlu menjalani operasi mata. Dikutip dari Motosan, telah dilakukannya pelelangan dari Yamaha WZF R1 dengan livery tim Petronas Yamaha SRT 2021. Motor ini adalah salah satu dari R1 replika yang dipakai Rossi saat proses latihan kesehariannya. Total dihadirkan adalah 46 unit untuk R1, yang notabene masuk dalam tahun produksi 2020. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.